Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 18 Zulhijjah 1441 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2020 Masehi. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan talabul ilmi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta membimbing kita untuk mengamalkan segala yang telah kita ilmui. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Darsuna al-yawm huwa darsut tafsir atau durusun minal Qur'an. Hari ini insyaallah kita akan belajar tafsir dan kita masih berada dalam ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, wa huwa tafsiru suratil Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah yang pada pekan sebelumnya telah kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini. Maka pada hari ini insyaallah kita akan membahas secara ringkas tafsir dari suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dari al-basmalah telah kita jelaskan pada pelajaran yang pertama, di pertemuan yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya adalah pujian. Segala bentuk pujian bagi Allah, Rabb semesta alam. Pujian apapun itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Perbuatan-perbuatannya dipenuhi oleh hikmah dan kebijaksanaan. Sehingga semua bentuk pujian hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim merupakan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang juga sudah kita jelaskan ketika membahas makna al-basmalah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Penguasa, Malik, penguasa atau pemilik. Yaumiddin, hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Pada hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuasaan yang akan menghisab seluruh makhluknya atas apa yang telah mereka perbuat di muka bumi. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara pada saat itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya atau yang memiliki kekuasaan mutlak. Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta. Iyyaka dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ul muqaddam. Fiilnya setelahnya yaitu na'budu. Fiil dan fa'ilnya na'budu. Begitu pula dengan wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di situ juga maf'ul muqaddam. Maf'ul yang penyebutannya didahulukan daripada fiil dan fa'ilnya. Dan itu mengandung makna al-hasr kata para ulama, pembatasan. Sehingga maknanya adalah hanya kepadamu kami beribadah, ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dimintai pertolongan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka segala bentuk pertolongan hanya layak diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak boleh bersandar kepada makhluk. Hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta pertolongan hanya kepadanya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap kita salat. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena setiap manusia itu pasti membutuhkan petunjuk dalam kondisi apapun. Karena segala aktivitas seorang hamba atau apapun yang ingin dia lakukan tidak akan pernah terwujud kecuali atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan siapa mereka? Jalan siapa jalan yang lurus itu? Penjelasannya ada di ayat berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dari kalangan para nabi, para rasul, siddiqin, wasyuhada, wassalihun, orang-orang saleh. Itulah jalan yang lurus. Jalannya para nabi. Jalannya orang-orang saleh. Jalannya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jalannya para siddiqun, orang-orang yang jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Sebabnya karena mereka memiliki ilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Sedangkan di antara orang-orang ad-dallin, orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Karena di antara ciri mereka, mereka beramal tanpa ilmu. Nah, kita setiap sholat
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat dari kalangan orang Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya. Ini dia secara ringkas makna dari surah Al-Fatihah. Berikutnya di halaman 23 kita perhatikan di situ ada ma'anil kalimat. Makna beberapa kalimat yang ada dalam surah Al-Fatihah dalam bahasa Arab. Yang pertama, al-alamin. Al-alamin, alam semesta. Al-insu wal jinnu wa ghairuhum. Alam semesta bisa berupa manusia, jin, dan yang lainnya. Selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam. Wa kullu ma siwallahi alam. Semua makhluk adalah alam. Selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam, termasuk manusia, jin, dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yaumuddin, bermakna yaumul qiyamah. Yaumuddin adalah yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga iyyaka na'budu, bermakna na'buduka wahdaka ya Allah. Hanya kepada engkau kami beribadah. Uslubul hasr, pembatasan. Semua bentuk ibadah hanya layak diberikan kepada Allah dan haram diberikan kepada makhluk. Nasta'inu bima'na nas'alukal musa'adah. Nas'alukal musa'adah. Nasta'in bima'na nas'alukal musa'adah, meminta pertolongan. Karena dalam bahasa Arab, kata kerja yang diawali oleh huruf alif, sin, dan ta kebanyakannya bima'na al-talab, meminta. Ista'ana, yasta'inu, bima'na yatlubul aun, yatlubul musa'adah, meminta pertolongan. Iyyaka nasta'in, nasta'inu bika wahdaka ya Allah. Hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ihdina bima'na arsyidna. Ihdina bima'na arsyidna ila siratil mustaqim wa dullana alaihi. Tunjukilah, arsyidna, dullana, itu artinya sama, arsyidna dan dullana. Sama artinya dengan ihdina, yang merupakan kata kerja perintah, fi'il amr. Ihdina, yakni arsyidna, dullana. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. As-sirata bima'na at-tariqa. As-sirat bima'na at-tariq, jalan. Al-mustaqim bima'na al-mu'tadil, yang lurus. Al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim diddul marudiyyi anhum. Didd bermakna lawan. Al-maghdubi alaihim lawannya adalah al-marudiyyu anhum, orang yang diridhoi. Di antara orang yang al-maghdubi alaihim adalah al-yahud. Alasannya seperti tadi karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ad-dallin, yang terakhir, ad-dallin bima'na ad-dallu diddul muhtadi. Ad-dall diddul muhtadi, lawan kata dari al-muhtadi. Ad-dallin itu jama', berarti lawannya adalah al-muhtadin. Ad-dall satu, lawannya adalah al-muhtadi. Al-muhtadi orang yang diberi petunjuk. Dan di antara orang yang ad-dallin, orang yang sesat adalah
an-Nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Talibati rahimani Allah wa iyyakum, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.